Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan materi mengenai addiction behavior. Yuk kita simak baik-baik videonya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa sih perilaku kecanduan itu. Pengertian dari kecanduan atau adiksi ialah kebutuhan akan obat, penggunaan zat yang secara psikologis dan fisiologis membuat ketagihan, menunjukkan toleransi, dan penarikan diri. Contoh perilaku kecanduan ini banyak banget loh, ada kesan terhadap obat, alkohol, rokok, dan lain-lainnya. Lalu apa ya yang akan terjadi jika kita kecanduan merokok? Memiliki perilaku kecanduan, apalagi terhadap rokok, akan memberikan banyak dampak terhadap diri kita. Ada yang negatif dan positif. Dampak negatif dari perilaku kecanduan merokok ialah menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, kanker lain seperti tenggorokan, perut, dan usus, dan mengganggu orang sekitar. Apa aja ya kira-kira tahapan perubahan dari perilaku kecanduan? Stage of change berfokus pada perkembangan bertahap melalui serangkaian tahapan dan bertujuan untuk memeriksa penghentian perilaku adiktif yang meliputi 5 tahap dasar, yaitu pertama ada pre-contemplation, di mana individu tidak serius mempertimbangkan untuk berhenti dari kecanduan. Selanjutnya, tahapan contemplation. Di sini, individu mulai memiliki beberapa pemikiran tentang berhenti dari kecanduannya. Tahapan preparation terjadi ketika individu serius mempertimbangkan untuk dirinya berhenti dari kecanduannya. Lalu setelah itu ada tahapan action, di mana perubahan perilaku awal mulai terjadi. Dan tahapan yang terakhir ialah tahapan maintenance, di mana individu berhasil mempertahankan perubahan perilaku untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai artikel tentang anak usia 2 tahun yang sudah memiliki kecanduan merokok. Anak yang baru berusia 2 tahun ini sudah memiliki kecanduan merokok di mana ia bisa menghabiskan 4 bungkus per hari. Dia juga mengatakan jika dirinya tidak merokok, maka mulutnya akan terasa asam dan kepalanya menjadi pusing. Jika tidak diberi rokok atau uang untuk membeli, anak akan membenturkan kepalanya ke dinding, mengamuk, dan menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya si anak direhabilitasi di bawah bimbingan psikolog Dr. Seto Mulyadi. Pemulihan dilakukan dengan menarik perhatian anak tersebut dari rokok dengan cara berlari, memanjat, dan bermain sambil perlahan-lahan mengurangi jumlah rokoknya setiap hari. Dan kini, setelah anak tersebut sudah berusia 8 tahun dan sudah berhasil menghilangkan perilaku kecanduannya, ia memiliki keinginan untuk membantu mencegah anak-anak lainnya agar tidak mengalami masalah yang sama dengannya, yaitu memiliki kecanduan merokok. Jadi bagaimana sih cara kita agar bisa terlepas dari perilaku kecanduan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk terlepas dari perilaku kecanduan. Yang pertama ialah melalui penanganan klinis. Penanganan klinis ini terbagi menjadi 3 perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif penyakit, yaitu dengan nikotin pending. Nah, yaitu adalah pemudaran nikotin. Dalam hal ini, individu tetap merokok, hanya saja jumlah nikotinnya dikurangi. Kedua, ada nikotin replacement therapist, yaitu individu mengganti rokok dengan alternatif lain, misalnya permen karet ataupun tabel hisap. Selanjutnya perspektif pembelajaran, di mana perspektif pembelajaran ini terdiri dari terapi keengganan, kontrakontingensi, prosedur pemaparan isyarat, dan prosedur manajemen diri. Lalu multi perspektif, di mana perspektif ini seringkali menggabungkan intervensi perspektif penyakit dan perspektif pembelajaran. Penanganan yang kedua ialah pertolongan terhadap diri sendiri. Nah, pertolongan ini dilakukan melalui dukungan dari pasangan, ataupun melihat tayangan yang berisikan pesan edukasi kesehatan. Nah, pesan edukasi kesehatan ini bisa diterima melalui televisi, radio, ataupun selembaran. Penanganan ketiga ialah intervensi kesehatan masyarakat. Nah, di intervensi kesehatan masyarakat, yang itu pertama ada saran dokter. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas nasihat dokter dapat meningkat jika mereka dilatih dalam teknik konseling yang berpusat pada pasien. Lalu ada intervensi tempat kerja, di mana ini bermanfaat untuk menjangkau banyak individu yang tidak mempertimbangkan untuk mengunjungi rumah sakit atau klinik berbasis universitas. Ketiga, program berbasis komunitas, di mana sebagai cara untuk mempromosikan penghentian merokok dalam kelompok besar individu. Dan terakhir ada intervensi pemerintah. Nah,
Intervensi pemerintah ini ada beberapa contoh. Contoh-contoh intervensi pemerintah bisa dilakukan dengan membatasi atau melarang iklan, meningkatkan harga, membuat larangan merokok di tempat umum, dan larangan merokok dan minuman beralkohol. Setelah itu, ada materi mengenai kekambuhan adiksi atau relapse. Nah, meskipun banyak orang pada awalnya berhasil berhenti merokok, namun tingkat kekambuhannya masih tinggi loh. Proses yang terlibat dalam perkembangan kekambuhan ini meliputi: pertama ada pantang, yaitu individu menetapkan pantang sebagai perilaku sasaran mereka. Kemudian, situasi beresiko tinggi, di mana suasana hati yang menurun, berada di lingkungan minum, ditawari rokok, semuanya itu ialah situasi yang beresiko tinggi. Lalu, coping perilaku, yaitu di mana jika mereka dapat mengatasinya secara efektif, maka tantangan akan dipertahankan dan jika tidak, orang tersebut akan tergoda. Harapan hasil yang positif, yaitu ketika dengan adanya harapan yang positif bahwa merokok dapat menghilangkan kecemasannya, membuat individu menjadi kembali lagi mengulangi perilaku merokoknya demi menghilangi kecemasannya. Efikasi diri. Nah, efikasi diri ini ialah coping yang sukses juga dibantu oleh efikasi diri yang tingkat tinggi. Kambuh, yaitu kambuh ini adalah di mana ketika individu mulai melakukan penyimpangan awal. Kekambuhan sepenuhnya, yaitu setelah penyimpangan awal terjadi, perilaku individu berubah menjadi kambuh total. Dan terakhir adalah pantang kembali, yaitu kekambuhan perilaku dapat kembali berhenti jika individu merasakan kehadiran orang lain, berkurangnya rasa menyalahkan dirinya sendiri, dan efikasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari kami, semoga materi yang tadi bisa membantu kalian dalam memahami perilaku kecanduan. Dan terima kasih sudah menonton video ini.